Ini saya awalnya nyoba saya barusan ada Zoom H5 handy recorder dan saya coba pertama kali itu memang suaranya memang terlalu ngepik ya. Akhirnya saya coba untuk ya wis dikondisikan dengan baik dan benar dan akhirnya suaranya ndak masuk. Perkenalkan, saya adalah Ponco Setiawan dari channel Kelas Dunia. Jadi channel Kelas Dunia ini adalah channel yang sengaja saya bikin yang itu rata-rata urusannya adalah urusan dengan dagang ya. Jadi karena belum sukses akhirnya saya coba untuk memasarkan barang dagangan saya ini lewat sebuah channel YouTube dan semoga saja berkenan di hati para hadirin sekalian. Jadi saya coba untuk mengembangkan sebuah usaha yaitu jasa konstruksi bangunan. Ini mungkin jasa yang sangat umum sekali ya. Jadi setiap orang mungkin juga mengambil profesi sebagai sebagai pemborong dan memang ini pekerjaan yang ya tentu saja ada resikonya. Saya ingin cerita kepada Anda tentang borongan rumah yang sudah saya kerjakan 1,5 tahun. Ini belum selesai ya. Jadi ini jadi beban mental tersendiri bagi saya pribadi dan juga ini adalah awal saya memborong dan akhirnya kalau bahasa Jawanya itu dadal dual. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan kepada Anda, beberapa poin yang mungkin bisa ya menjadi masukan buat Anda yang ingin membangun rumah. Yang pertama adalah satu, ada unen-unen di Jawa itu kalau mau bangunan itu tergantung tukangnya. Bangunan itu nari tukangi. Jadi memang saya pertama kali membangun rumah ini salah untuk menentukan tukang. Terlalu menganggap remeh, terlalu percaya dengan orang dan akhirnya itu jadi salah kaprah. Sejak awal pondasi saja itu jadwalnya sudah kalang kabut ya. Jadi ada beberapa tukang yang saya cari, masukan-masukan dari teman dan saya coba untuk menghubungi mereka dan salah satu tukang yang bagus itu berhalangan di detik-detik terakhir ya. Akhirnya saya pakai tukang yang biasa-biasa saja dan sudah diperingatkan bahwa hasilnya itu jelek. Akhirnya saya terobos saja dan akhirnya benar-benar terjadi. Waktu itu pondasinya itu sudah ada batu kumbung tapi tidak dipakai. Artinya ketika batu kumbung itu belum level, sudah dibenang itu nggak level, itu malah pakai hebel ya. Jadi waduh, ini gimana saya suruh untuk bongkar. Oke, kemudian saya mulai selupnya juga. Selupnya itu nggak rapi ya, meteng-meteng begitu ya. Jadi tambun begitu bentuknya, jadi nggak masuk. Sampai akhirnya pemasangan batu bata itu juga menceng Pak Bro. Akhirnya setelah 1 bulan sebelum ngedek lantai 2 itu saya berhentikan. Sudah berhenti daripada nanti bangunan ini salah kaprah. Nah kemudian kawan-kawan sekalian, saya coba cari tukang yang lain. Saya cari begitu ya, akhirnya ketemu. Saya meyakinkan tuan rumahnya sudah kasih saya satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan bangunan ini. Akhirnya saya dipercaya. Sampai akhirnya tukang ini ternyata tukang yang baik itu belum cukup ya. Ternyata juga tukang yang pengerjaannya bagus juga harus punya attitude yang bagus. Misalkan saja komitmen pada kerja. Misalkan masuk jam 8, kemudian selesai jam 4, selesai. Nah tukang saya ini enggak. Beliaunya ini ternyata sangat enjoy sekali ya. Jadi memang pertama saya minta sudah cari rewang, cari kuli gitu. Dia nggak mau. Kemudian nggak mau karena memang ya karena nggak ada yang kuat bekerja dengan dia. Cangkemnya itu nggak karuan ya, ngomong aja dan sering menyakiti hati orang lain, sering mengadu dan sering mengerjai kulinya. Akhirnya nggak punya teman. Akhirnya saya kuli sendiri ya. Sampai akhirnya saya belum sadar waktu itu. Saya positif aja dengan tukang yang satu ini. Kemudian dia ada kerjaan yang lain, pekerjaan saya ditinggal. Itu sekitar 6 bulan saya menunggu ya. Saya masih oke-oke saja. Ternyata lambat laun kok begini ya. Misalkan sudah masuk jam setengah 9, jam 2 itu masih tidur. Walaupun meskipun jam 5 itu masih bekerja. Tapi gini Mas Bro, jam 5 itu sudah tidak masuk. Artinya bahwa jam sore itu sudah tenaganya banyak berkurang. Lebih baik itu dikerjakan pagi hari. Kemudian dianya ini kan tinggal di
rumah belakang ya, tempat saya. Nah, di sana itu ternyata sampai jam 2, jam 3 itu enggak tidur. Masih semulan ya, masih lihat HP. Kemudian juga ketika di garapan itu banyak ceramah sekali. Aduh, apalagi ceramah agama. Waduh, ini enggak masuk sama sekali. Sampai akhirnya dihandle orang ini sekitar 10 bulan saya cut ya. Sudah, saya enggak punya duit, alasan begitu saya. Ini sudah saya cut, ini sudah keterlaluan ini ya. Akhirnya setelah saya cut dan saya banyak sekali pengalaman dari kegagalan ini, dan semoga kegagalan ini tidak diulangi oleh Anda yang ingin membangun rumah ya. Terutama bagi saya pribadi yang ingin mengembangkan jasa borongan yang sukses, tentu saya juga ini menjadi pelajaran sangat berharga sekali. Akhirnya saya coba untuk kontak tukang-tukang yang benar-benar tukang ya. Dan itu nggak jauh-jauh tetangga saya sendiri ternyata. Nah, tetangga saya sendiri ini tukang yang berpengalaman, dianya juga sering mengerjakan pemasangan granit di hotel-hotel berbintang, terutama di Bali. Ada 5 hotel yang sudah dia kerjakan di Bali, sampai plat sepedanya itu DK ya. Akhirnya saya minta tolong beliaunya, ini cak tolongun aku cak untuk menyelesaikan bangunan ini. Itu sudah berjalan 1 bulan 1 minggu. Ini sudah mau 2 minggu, dan selama 1 bulan 1 minggu itu yang saya dapatkan adalah aci luar dalam ya, kemudian atap sudah tertutup asbes, kemudian bagian luar itu sudah dilepo dan dipermak ya, kemudian di aquaproof untuk bagian luarnya, kemudian bagian mukanya itu juga dipercantik, sudah diplamir pakai TR, kemudian tinggal cat saja, tinggal bagian belakang. Nah, untuk pengerjaan ini tentu mengejar ketika nanti Ramadan, ketika nanti bulan puasa itu sudah tidak di luar lagi, tapi sudah fokus pada interior. Dan saya jadwalnya kira-kira sebelum Idul Fitri itu sudah terserah terima kunci. Nah, kawan-kawan sekalian, cerita singkat ini semoga saja bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan juga Anda semua yang mendengar tentang mengerjakan bangunan ini ya. Jadi memang daripada bingung-bingung, Anda silakan tanya-tanya ke saya, misalkan Pak tukang-tukang yang oke punya, tukang-tukang yang memang benar-benar bagus itu bagaimana. Nanti saya bisa punya source yang mungkin bisa diandalkan dan saya jamin ya. Karena memang saya pribadi ada unen-unen ya, daripada gagal ketika mengerjakan pekerjaan besar, lebih baik gagal ketika mengerjakan rumah 4x3x9 meter ini. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali. Baiklah, ini sudah subuh ya. Jadi nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya.